Ini adalah topik besar. Ingat ya, keyakinan bukan realitas. Ulangi ya, keyakinan bukan fakta. Harus tahu ya, keyakinan itu adalah pikiran yang diulang-ulang terus-menerus yang sudah diikat oleh perasaan. Jadi pikiran yang diulang terus-menerus dan sudah diberi rasa, itu akan menjadi keyakinan. Dan keyakinan itu ujung tombaknya realitas. Semua kita waktu datang ke dunia itu, semua hal yang kita butuhkan ada. Bahkan saat itu nyaris tanpa upaya, semuanya ada. Bukankah itu surga? Kan di surga itu segala sesuatu ada, tanpa diadakan oleh kita. Nyaris tanpa upaya. Bukankah itu saat kalian sedang jadi Adam? Waktu di surga, betul nggak? Iya. Kan kalian kemudian dikasih buah huldi, masuk sekolah, betul nggak? Iya. Umur 17, kata ibu papanya, kamu sudah cukup dewasa. Kan sekarang kamu sudah bisa melawan. Betul nggak? Makanya sekarang silahkan menentukan hidupnya sendiri. Betul nggak? Iya, maka setelah itu kemudian Adam jadi susah kan? Iya, enakan mana coba kalian sekarang atau ketika jadi Adam? Enakan waktu Adam, sekarang kan di neraka semua. Betul nggak? Itu kebanyakan makan buah huldi. Makanya terusir kan dari surga. Sebetulnya itu Quran itu bukan cerita yang lain-lain. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Itu cerita perjalanan hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang sangat mengerti kebutuhan setiap hambanya, Tuhan yang senantiasa memenuhi seluruh kebutuhan hambanya tanpa batas. Tuhan yang tidak selalu memenuhi keinginan-keinginan hambanya, karena kalau semua keinginan hambanya diikuti, semesta ini akan kehilangan keseimbangannya. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sadari kehadiran beliau dalam diri kita. Beliau senantiasa membersamai kita, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita mohon ridhonya sekaligus mohon berkahnya. Semoga hari ini kita dibukakan pintu kecerdasan untuk bisa menangkap semua pesan-pesan yang akan disampaikan semesta. Oleh karena itu, mari kita awali kajian kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kita harus memutus siklus keturunan? Ini adalah topik besar yang ingin saya bagikan. Karena ini adalah topik yang sangat penting, tetapi jarang disadari. Setiap hari saya kedatangan banyak tamu, terutama yang minta bicara secara pribadi. Dan pasti yang berbicara kepada saya adalah mereka yang menganggap dalam dirinya ada masalah. Dan mereka datang kepada saya tentu saja karena berharap mereka bisa mengurai masalahnya itu. Tentu saja saya tidak punya kemampuan menyelesaikan masalah. Karena yang bisa menyelesaikan masalah sesungguhnya adalah diri mereka sendiri. Saya hanya memberikan panduan bagaimana cara mereka memanfaatkan semua potensi dirinya untuk
bisa menyelesaikan masalah. Itu yang bisa saya lakukan. Tetapi saya bersyukur karena dari sekian banyak orang-orang yang dikirim semesta kepada saya tidak menganggap mereka sedang mengirim masalah. Tapi saya menganggap mereka ini adalah sumber-sumber pengetahuan. Saya menganggap mereka ini adalah utusan-utusan semesta yang dihadirkan kepada saya untuk memberikan data-data dan informasi tentang kehidupan. Dari situlah saya kemudian melihat rata-rata mereka yang datang kepada saya itu masalahnya itu seputar keluarga, seputar anak, seputar pasangan, ya sekitar itulah kebanyakan. Saya kalau presentasi mungkin sekitar 95% rata-rata itu. Padahal keluarga ini harusnya menjadi sumber cinta, sumber sukacita, tempat yang damai, tempat di mana semua orang nyaman pulang ke rumah. Jadi kalau tidak punya kerinduan pulang ke rumah, terus mau pulang kemana? Dari situlah kemudian saya berpikir kayaknya ini harus diangkat menjadi satu topik besar. Saya ingin membagikan rahasia ini. Memutus siklus keturunan. Pertama ada yang harus dipahami dulu sebelum saya lanjut. Apa sesungguhnya yang disebut dengan siklus? Ya. Jadi siklus itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Waktunya berbeda karena waktu itu tidak pernah sama. Waktu itu seperti air sungai. Kita melihat air sungai, mungkin kita menyaksikan seakan-akan air yang sama yang melewati titik yang sama. Padahal itu sudah air yang berbeda. Dan kalaupun air itu akan lewat situ lagi, pasti dia itu akan ke laut dulu dan kemudian mengalami siklus. Dia akan menguap menjadi awan, kemudian turun entah di mana. Mungkin saja nempel di pohon dulu atau masuk dulu ke tubuh manusia atau masuk ke tubuh hewan, wallahu alam. Dan mungkin setelah 1.000.000 tahun kemudian melewati titik yang sama lagi. Mungkin. Itu adalah probability, kemungkinan. Jadi waktu itu terus bergerak. Nah, waktu terus bergerak, waktu terus berputar, tetapi di dalam waktu yang berbeda itu malah justru ada rangkaian kejadian yang berulang-ulang. Dan kejadiannya itu tetap. Kejadiannya itu sama. Itu yang disebut dengan siklus. Nah, salah satu yang paling gampang, yang sederhana, kebetulan saya hampir 30 tahun mengajar mata kuliah termodinamika. Mata kuliah termodinamika itu isinya adalah berbicara tentang berbagai macam mesin. Ada mesin kalor, ada mesin pendingin. Dua-duanya mesin. Ya. Mesin kalor itu seperti mesin pesawat, mesin kapal laut, mesin kereta api, mesin mobil. Semua yang mengubah bahan bakar bensin atau solar dirubah menjadi panas dan kemudian ditransmisikan menjadi mekanik, putaran mesin, itu adalah mesin kalor namanya itu. Nah, di dalam mesin itu terjadi siklus. Siklusnya itu berulang-ulang walaupun waktunya tidak sama. Jadi piston di dalam mesin itu gerakannya pertama dia itu menarik bensin dari luar, kemudian bensin dikompresi. Setelah dikompresi kemudian bensin dibakar dan meledak, terjadi ekspansi dan kemudian sisa
pembakaran itu dibuang ke knalpot. Makanya disebut 4 tak. Jadi karena langkahnya 4 ya. Jadi langkah pertama adalah langkah kompresi, kemudian di situ terjadi pembakaran, kemudian ekspansi, usaha dihasilkan, kemudian setelah usaha dihasilkan memutarkan ban, itu mengalami siklus. Jadi kembali ke titik awal lagi. Karena kalau tidak diulang ban nggak muter-muter. Gitu. Jadi ban itu bisa muter terus menerus, bisa mencapai kilometer yang ratusan, ribuan, itu karena ban berputar, itu karena di dalam mesinnya terjadi siklus. Nah, kalau dalam bahasa termodinamika, siklus itu adalah serangkaian proses sedemikian rupa sehingga keadaan akhir kembali kepada keadaan awal. Itu dalam pengertian yang lebih sempit lagi. Jadi kembali lagi kepada pengertian siklus secara umum, bahwa siklus itu adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap. Jadi kejadiannya berulang-ulang, tetapi kejadiannya itu saja. Barangkali itu yang dimaksud dengan siklus, ya. Oke. Nah, mengapa siklus ini harus diputus? Nah, ini masalahnya. Supaya bisa lebih jelas, saya akan coba berbicara dengan menggunakan bantuan alat tulis, ya, untuk membantu mendeskripsikan kejadiannya. Sebelum kita berbicara lebih dalam fenomenanya. Baik, kita lihat. Kan sebetulnya kejadiannya begini. Ini adalah ayah, ini adalah ibu, ya. Ayah dan ibu kemudian bersepakat untuk bersatu. Oke. Nah, tentu saja ayah ini ayah, ini ibu, ya. Ayah juga punya ayah ibu kan? Ya. Jadi ayah juga punya ayah ibu, di atasnya punya. Nggak saya gambar ya, karena nanti capek saya gambar. Karena apa? Ayah ibunya ayah, itu kan punya ayah ibu lagi. Nanti kalau saya gambar terus sampai ke atas, ini 2 jam kayaknya muter aja, hanya menggambar ayah ibu. Sama ya, ini ibu juga punya ayah ibu. Setuju ya? Punya ayah ibu. Ya, jadi ibu punya ayah ibu. Jadi ayah ibunya ibu, ya kan? Nah, di sananya juga sama, ya, sampai ke atas. Yang jelas, ibu ini yang disebut ibu oleh kita saat ini, itu kan mewarisi kodrat ayah, mewarisi kodrat ibu. Paham ya? Sama ya. Ayah juga mewarisi kodrat ayah, ayahnya ayah. Mewarisi kodrat ibu, ibunya ayah. Jadi sebetulnya ya, yang disebut dengan ayah ini tidak berdiri sendiri kan? Tidak bisa dipisah melihat ayah sebagai ayah. Karena harus dilihat dulu tuh. Jadi kalau sekarang ayah ini punya sifat, sebenarnya sifat ayah ini kan warisan kan sebetulnya dari atasannya. Sampai situ ngerti ya? Oke. Nah, mending kalau warisan itu harta gitu ya, yang banyak dan halal gitu. Ini warisannya itu adalah cara berpikir yang salah, ya, cara berkeyakinan yang salah, itu kan, itu terwariskan. Tetapi umumnya orang tua jarang mau mengakui, gitu. Jadi hampir semua orang yang datang ke rumah saya, ya, berdialog dengan saya, yang punya masalah dengan anaknya, selalu menganggap anaknya itu salah. Lalu orang tuanya mengatakan, kurang apa saya? Nah, makanya jawaban saya sederhana. Ya kurang ibu bapak. Kalau nggak kurang, anaknya nggak kayak gitu. Kan gitu. Ya. Ada yang kurang. Tapi kan selalu orang tua mengatakan, kurang apa saya? Gitu kan. Nah, hanya ingin menunjukkan bahwa dia sudah sempurna mendidik anak. Padahal faktanya, ya, anak yang sekarang ini bermasalah misalnya.
Ya, nah itu jarang ya orang tua yang mau mengakui bahwa sebetulnya apa yang terjadi pada anak itu adalah jangan-jangan bagian dari diri saya. Oke, itu ya. Makanya disinilah pentingnya kita harus memutus. Nah, bagaimana cara memutusnya? Itu yang akan saya berikan ilmunya hari ini. Karena kalau tidak diputus, sayang kan ini terus menerus ya. Ada kejadian yang berulang-ulang, misalnya mohon maaf, kemiskinan. Itu kemiskinan itu bisa terus menerus loh, itu ya. Jadi nenek kakeknya miskin, kemudian ayah ibunya miskin, anaknya juga miskin. Karena menurut ilmu, menurut penelitian, kemiskinan itu bukan karena orang tidak bekerja. Kemiskinan itu berasal dari perasaan miskin. Nah, perasaan miskin itu kan terwariskan. Terwariskan perasaan miskin itu. Contoh perasaan miskin itu begini ya. Misalnya nenek kakeknya pernah ngajak ke toko sepatu. Nah, nenek kakeknya ya menunjukkan sepatu. Lalu ya, anak dari nenek kakek itu melihat sepatu. Dan saat itu nenek kakeknya mengatakan, "Itu sepatu mahal." Misalkan begitu. Kan itu bisa masuk menjadi satu perasaan. Ada perasaan dalam diri dari anak dari nenek kakek ini tidak akan mungkin bisa beli sepatu itu. Nah, itu masuk menjadi program. Nah, ketika anak ini nanti punya anak lagi, dia kecenderungan akan melakukan yang sama. Dan akan mengatakan, wah sepatu itu mahal. Padahal begitu bilang sepatu itu mahal, sudah terbukti bahwa orang ini tidak akan pernah menggunakan sepatu itu. Beda dengan kakek neneknya yang mengatakan sepatu itu bagus dan kamu bisa membelinya nanti. Sama ya, ketika dia akan punya anak, dia juga akan mengatakan yang sama. Karena pernah punya pengalaman memberi sepatu bagus. Betul nggak? Wah, saya juga dulu beli sepatu itu ya. Bagus, enak sepatunya. Kalau dipakai nyaman. Jangan berpikir mahal ya. Ya, berpikir kebeli aja. Nah, udah mulai mengajarkan. Nah, berarti dia sudah memutus mata rantai perasaan miskin. Nah, bayangkan ya, yang kita wariskan itu bukan hanya perasaan itu. Termasuk apa? Termasuk misalnya soal penyakit. Soal penyakit. Ya kan? Apalagi ada sebagian dari yang konsultasi kepada saya menuduh bahwa penyakit yang ada pada diri dia itu sebetulnya adalah penyakit warisan dari leluhurnya. Nggak keterlaluan gitu punya anak kayak gitu. Betul nggak? Dia menuduh sakit yang ada pada dirinya itu bukan akibat dari perilakunya, tapi semata-mata karena faktor genetika, karena ayah dan ibunya itu semuanya mengidap penyakit itu. Bahkan dikukuhkan oleh keyakinan bahwa dulu ya, ibu kamu itu sakitnya diabetes. Kakek nenek juga diabetes. Nah, ibunya kakek nenek diabetes juga. Jadi kalau kamu sekarang diabetes, ya itu memang keturunan gitu. Nah, itu akan jadi keyakinan. Nah, sekarang saya mau kasih tahu apa itu keyakinan. Harus tahu ya. Keyakinan itu adalah pikiran yang diulang-ulang terus-menerus yang sudah diikat oleh perasaan. Jadi pikiran yang diulang terus-menerus dan sudah diberi rasa, itu akan menjadi keyakinan. Dan keyakinan itu ujung tombaknya realitas. Karena apa yang diyakini akan menjadi realitas. Gitu. Jadi realitas yang terjadi itu sebetulnya akibat dari keyakinan. Bayangkan dia punya keyakinan soal penyakit adalah keturunan. Satu ya, dia sudah tidak sopan sama leluhurnya dan menganggap leluhurnya itu mewariskan penyakit. Yang kedua, dia juga kehilangan tanggung jawab, seakan-akan sakit yang melanda dirinya itu betul-betul akibat dari keturunan. Ingat ya, keyakinan bukan realitas. Ulangi ya, keyakinan bukan fakta. Ya, keyakinan itu bukan fakta, tetapi ketika keyakinan diberi ruang untuk beroperasi, lalu dia menjadi menguat, keyakinan akan menciptakan fakta. Tetapi kalau dia masih di level keyakinan belum jadi fakta tuh. Tetapi kalau keyakinan itu dibiarkan terus-menerus, kan lama-kelamaan bisa jadi fakta. Oke, clear sampai sini? Nah, jadi ini ayah, ini ibu. Setuju ya?
Oke. Nah, sekarang ayah dan ibu kan kemudian berpelukan, ya. Kemudian lahirlah di sini, ya. Lahirlah di sini anak, ya. Ini anak. Oke. Ini yang saya maksud adalah kelahiran fisik, ya. Belum saya bicara kelahiran spiritual. Ini kelahiran fisik, ya, kelahiran fisik. Jadi waktu anak ini lahir, secara fisik, jangan lupa, Bapak Ibu jangan lupa ya, saya mengingatkan. Karena anak ini asalnya 2 sel. 1 sel dari ayah, 1 sel dari ibu. Ya toh? Walaupun ya dari sisi genetik menurut teori sel, ya, ternyata ya warisan yang ada di kromosom ya di dalam sel itu ya 75% dari ibu dan 25% dari ayah, ya. Tetapi kan itu adalah hasil kontribusi bersama toh. Artinya kan bukan 100% dari ayah, 0% dari ibu kan? Jadi tetap ya, itu sains yang menyatakan itu. Saya juga kagum dengan Nabi Muhammad ya. Ketika ditanya siapa yang harus aku hormati? Ibumu, baru ayahmu. Ternyata perbandingan warisan genetik dari ibu itu 75% menurut teori sel ya, dari ayah 25%. Tapi jangan lalu ayahnya ini mengatakan, pantas anak saya begitu. Kayak ibunya, nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Pokoknya itu hasil berdua, ya, hasil berdua. Oke, yang jelas anak ini kan dulu 2 sel, betul nggak? 1 dari ayah, 1 sel dari ibu. Nah, di dalam sel jangan lupa loh, di dalam sel itu ada yang namanya DNA. Nah, DNA itu tempat di mana semua data memori tentang masa lalu ada. Bahkan menurut sains, di 1 DNA itu ada sekitar 3 miliar data. Awas ya, saya bicara data ya, bukan fakta. Data itu kejadian yang direkam yang sudah terjadi di masa lalu. Apakah itu kemudian akan menjadi fakta? Akan menjadi kenyataan? Belum tentu. Nah, bayangkan ya, datanya sudah ada, kemudian ada peluang dalam hidup untuk merealisasikan data menjadi fakta. Itu yang berbahaya. Jadi walaupun datanya sudah ada, tetapi ketika kita bisa melakukan treatment dalam hidup, sehingga kita bisa memutus data itu, faktanya bisa berbeda dengan data. Contoh ya, supaya gampang pakai contoh. Kadang-kadang nggak dikasih contoh, statement saya susah dimengerti. Gini ya. Ini kajian siang ya, jam 1. Memang kurang tepat ya. Ya, kurang tepat ya. Makanya kayaknya saya harus banyak energi untuk membuat kalian bisa tertawa. Karena tadi saya lihat dari atas saya ngintip-ngintip itu banyak yang setengah bola itu tadi makan nasinya ya. Oke. Saya tadi lihat, waduh, kalau nasi segitu berarti ceramah saya harus lebih kuat lagi energinya ya, kan setengah bola kan, itu gulanya banyak ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi BMKG, tahu BMKG? BMKG bikin ramalan. Ramalannya gini, 3 hari ke depan Jakarta akan hujan. Data atau fakta? Data. Pintar ya, data. Data itu kenapa ada? Karena dia mengekstrapolasi dari data yang sudah ada. Sehingga diperkirakan nih, ya 3 hari ke depan akan hujan. Apakah faktanya akan hujan? Belum tentu. Bisa saja secara alami, ya, ada badai yang membawa awan yang di atas Jakarta pergi kemana tuh? Walau alam. Atau bisa jadi ada treatment. Karena sekarang BMKG juga sudah bisa bikin treatment. Sudah aja ya, direkayasa supaya tidak terjadi hujan. Apalagi ketika direkayasa supaya hujannya tidak terlalu deras. Karena Jakarta kan hujannya dari 2 arah sekarang. Dari laut air terus mendorong, dari atas juga ada. Sehingga terjadi perpaduan air yang luar biasa. Oke? Nah, jadi bisa jadi data tidak menjadi fakta. 1, ketika ada kejadian alami. Yang kedua ada treatment. Bisa ya? Bisa. Oke. Tapi berharap pada kejadian alami itu kan sebenarnya berjudi. Betul nggak? Yang bagus ada treatment. Nah, treatment ini yang harus dimiliki oleh kita.
Bagaimana cara treatmentnya supaya data tidak menjadi fakta? Jujur ya, jujur. Sel yang ada di anak ini, apakah sel dari ayahnya? Iya kan? Apakah ada sel dari ibunya? Yes. Berarti di anak ini ada nggak kodrat ayah dan ibunya? Ada. Karena kelahiran fisik itu pasti membawa kodrat ayah dan ibunya. Kecuali kelahiran rohaniah. Itu yang disebut dengan kelahiran yang kedua. Kalau kelahiran yang kedua itu pasti membawa kodrat ilahi. Tetapi yang melahirkannya tentu saja bukan ayah dan ibu. Itulah pentingnya seseorang punya guru. Guru yang bisa membimbing seseorang untuk mengalami kelahiran yang kedua. Nah, kelahiran yang kedua itu akan mengantarkan kembali dia pada kesadaran murninya. Kenapa? Nah, gini. Ketika anak ini lahir, anak ini ya diberi namanya Adam. Jadi Adam itu sebetulnya bukan manusia pertama. Adam itu manusia awal. Awal dia lahir. Paham ya? Jadi Adam bukan manusia pertama, manusia awal. Ya? Awal apa? Awal saat dia lahir. Gitu? Nah, tubuhnya memang